Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang bersemayam atas setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memenuhi hati kami dengan limpah syukur, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami mau mengangkat tangan kami mengangkat hati kami naik ke atas tahta-Mu yang kudus. Kami persembahkan pujian dan hidup kami hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kita mau bersuka cita, kita mau puji Dia. Karena Dia yang layak kita puji. Kita tinggikan namanya. Dia Allah penyelamat kita. Dia pembebas. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilan. Yes. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranku, lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, ku percaya pada Yes. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidup di rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanmu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Yes. Betapa aku melihat kuasa pekerjaanmu, dosa mau terkalahkan, sambut hidupnya di dalam kemenangan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidup di rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanmu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Bebas ku lepas ku menari, bebas ku lepas bersinar Yesus, Yesusku, ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku, ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidup di rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas ku lepas ku menari, ku
Yes. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Yes, Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau penyelamat kami. besar Tuhan. Kami percaya itu. Setiap musim kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami gak khawatir. Karena Engkau Allah yang datang. Semusim berlalu, namun Kau selalu
ya Tuhan. Kasih-Mu tak terukur Tuhan. Yes, haleluya. Segenap hati dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur.
raja diagungkan dan dipuji. Kau raja kami, datanglah kerajaan. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim PW yang sudah membawakan pujian buat kita semua. Saya tadi sungguh tersentuh dengan kasih Tuhan yang lebih tinggi daripada cakrawala. Karena saya pernah mengalami suatu peristiwa di mana Tuhan memang mengubah saya, menjamah saya, dan saya rasakan kalau tanpa kasih Tuhan, tanpa pengampunan daripada Tuhan, kita hidup ini sepertinya sia-sia saja ya, seperti yang nggak berguna begitu. Baik, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya siap dulu sebentar ya saudara ya. Sebentar ya saudara ya. Ini kayak kok agak lupa saya ini.
Ya, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang masih dalam tema Gate Change atau berubah ya saudara ya. Dengan judul Bangkitnya Orang-orang Benar. Ya. Ya, kita ambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat saudara semua ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Kunci dari sharing sore hari ini adalah kita berbicara tentang pertumbuhan ya, yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dari panggilan. Tentu kita semua punya panggilan masing-masing ya. Saya juga dipanggil Tuhan untuk mempunyai tugas dan tanggung jawab buat saudara semua, bergabung dalam tim pastoral bersama pastor yang lain. Sama seperti Samuel, bahwa Samuel juga perlu bertumbuh untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan menyertainya, maka itu adalah waktunya orang benar itu bangkit dan menjadi terang. Sama seperti yang akan kita pelajari dari Samuel yang ditunjuk Allah untuk menjadi nabinya, kita juga akan belajar bahwa Allah selalu berada di balik orang-orang benar dan membuat orang-orang benar bangkit dan bersinar. Jadi kita di sini berbicara juga tentang promosi yang dari Tuhan ya. Karena segala sesuatu yang memang Allah itu berada di balik orang-orang yang benar dan membuat orang itu menjadi bangkit dan bersinar. Itu bukan semata-mata memang usaha kita saja, tetapi memang Tuhan yang mempromosikannya buat kita. Hanya saja mungkin kalau masalah promosi ini ya kita juga harus setia menunggu waktunya Tuhan buat kita ya, bukan waktunya kita gitu. Dari kehidupan Samuel kita bisa melihat bahwa promosi itu adalah datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia semata. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dan Dia yang membentuk kita melalui setiap proses kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang proses kehidupan, di mana kita diajarkan bahwa kita semua juga mempunyai proses ya tentang hidup. Dan kita tuh seperti diumpamakan seperti tanah yang dibentuk oleh tukang penjunan, di mana kita ini dibentuk bukan untuk asal-asalan, tetapi ada tujuannya kita dibentuk. Misalnya kemarin dicontohkan sebagai dijadikan pot ya waktu ya, pot vas bunga mungkin. Celengan ayam-ayaman atau enggak ya, celengan enggak ya, gentong, guci. Nah itu sengaja dibentuk memang ada tujuannya dan enggak mungkin hanya dibuat abstrak tanpa kita tahu apa itu gitu ya, tetapi ada maksud dan tujuannya. Sama juga dengan kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan itu memang melalui proses kehidupan tadi supaya apa saudara? Supaya kita nih makin kuat, makin dewasa, bukan lagi anak-anak gitu ya. Waktu kita berbicara tentang gate change atau mengalami perubahan, maka kita tuh sedang berbicara tentang bertumbuh dan berbuah. Saya nanti akan kita akan membahas ini tentang bertumbuh dan berbuah, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan membentuk kita dari keadaan kita yang sekarang ini menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih siap lagi untuk menjalankan panggilannya Tuhan buat kita masing-masing ya, saudara. Langsung saja saya nggak lama-lama. Dari kisah Samuel 1 ayat 3 sampai 19 sampai 21 ini ada dua hal penting yang kita bisa pelajari ya. Ada dua saja. Yang pertama adalah pertumbuhan adalah kunci panggilan. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Secara rohani pertumbuhan adalah
tanda bahwa seseorang itu sedang berjalan dalam rencana atau kehendak Tuhan. Kita memang bertumbuh ya dalam seharian kita secara jasmani, otomatis kita bertumbuh, tetapi itu kita berbicara masalah pertumbuhan jasmani. Tetapi yang Tuhan masukkan di sini adalah yang secara rohani, bahwa kita ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Samuel itu bertumbuh, itu bukan hanya berbicara tentang fisik atau penampilan pertumbuhan fisik saja, tetapi juga tentang pertumbuhan rohani dan karakternya dari seorang Samuel. Seperti kalau kita melihat anak-anak kita ya, baik misalnya Yayom atau Jia atau siapa ya mungkin ya, kita senang melihat mereka bertumbuh gitu ya. Dari mereka lahir umur 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, mulai tumbuh gigi, tumbuh rambut, kita senang karena mereka itu bertumbuh. Mereka tidak bayi terus gitu ya. Dari giginya cuma 2 kayak gigi kelinci, kemudian jadi nambah. Kemudian bertumbuh lagi pada saat mau mulai berjalan, mungkin prosesnya itu ada perubahan juga. Anaknya menjadi rewel dan meriang mungkin gitu ya. Kalau dulu mama saya yang meriang katanya. Sayanya kayaknya happy aja gitu ya bertumbuh ya. Nah, tetapi yang kita akan pelajari di sini adalah tentang pertumbuhan yang dari dalam gitu ya, pertumbuhan rohani dan karakter. Ya. Tidak ada panggilan tanpa pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan tanpa proses. Tidak ada yang nyaman di dalam proses pertumbuhan, seperti kalau saya contohkan di sini adalah sebuah benih. Benih itu ditanam, ditimbun di dalam tanah, dan dia harus bersusah payah bertumbuh ke atas permukaan tanah, kemudian dia harus tumbuh keluar dan dia harus mencapai sinar matahari. Artinya sesuatu yang di dalam tanah ditimbun kan artinya mungkin kalau menurut pikiran kita kan gelap gitu ya. Nah, dia pun karena bertumbuh, yang benar itu karena dia bertumbuh, dia harus keluar untuk mencari cahaya, dan setelah sampai permukaan tanah pun mungkin dia masih punya risiko diinjak mungkin sama anak-anak, mungkin risiko di waktu di dalam tanah pun dia ada risiko dimakan cacing atau apa. Belum lagi misalkan ada ayam lewat gitu ya saudara ya, dikoer-koer gitu. Mana ayamnya enggak pernah pakai sepatu, pakai sendal gitu ya saudara ya. Nah, itu membuat dia bisa jadi mati. Tetapi karena diumpamakan di sini dia bertumbuh, dia harus keluar dari tanah itu. Nah, sama dengan kita juga harus bersedia melalui ujian dan disiplin rohani kita ya, karena tujuannya cuma satu, agar kita tuh semakin dewasa di dalam iman. Nah, saya catat di sini adalah bahwa pertumbuhan itu apa sih pertumbuhan itu gitu ya. Saya catat di sini ada 3. Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa yang pertama rohani kita itu hidup artinya. Mungkin kalau ngomong hidup kurang ya. Saya ambil dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah urip. Nah, kalau pakai bahasa aslinya ngerti kan semuanya kan ya? Dari bahasa aslinya urip. Urip itu hidup. Artinya kalau rohani kita hidup, rohani kita memang bukan mati ya, bukan kerdil, tapi dia hidup. Dia punya hubungan dengan Tuhan kita. Dia punya connect dengan Allah kita. Itu namanya bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh ya memang tidak akan connect dengan Allah kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini beneran ya saudara ya, bukan ini ya. Yang kedua, bertumbuh itu menghindari kita dari bahaya disesatkan. Saya ambil ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 13. Dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, bertumbuh itu juga menghindari kita dari bahaya disesatkan. Di luar itu kan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membingungkan kita mungkin ya. Kalau istilahnya kita ini enggak bertumbuh di dalam Tuhan, kita enggak punya pengenalan yang kuat di dalam Tuhan, ya memang kita akan dengan mudah diombang-ambingkan.
kita malah jadi bingung. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa misalnya berpuasa, soal berpuasa. Berpuasa itu yang benar itu gimana sih? Dari pagi sampai sore gak makan, atau berpuasa itu boleh minum air putih? Kan sekarang lagi trennya puasa nih ya. Kita lagi trennya puasa nih orang-orang ya, meskipun banyak juga yang mungkin yang nggak sampai full ya menjalankannya. Nah, berpuasa kalau kita tidak punya pengertian yang benar, ya kita juga mungkin akan bingung. Jadi puasa yang benar itu seperti apa? Ada lagi puasa Daniel, puasa Esther ya Bu ya. Puasa apa lagi? Kok nggak ada puasa Cikesia gitu? Nggak ada ya mungkin ya. Tapi ya kita harus paham. Itu tandanya bahwa kita tuh bertumbuh. Karena bertumbuh itu bisa menghindari kita dari bahaya disesatkan. Yang ketiga, bertumbuh itu adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Jika kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bertumbuh juga merupakan salah satu cara kita menghormati Tuhan. Ya, kalau kita tidak berbuah apa-apa sebetulnya juga memang Tuhan bingung ya. Kita ini benihnya mati atau kita ini benihnya kenapa gitu? Kok tidak bertumbuh? Nah, tetapi juga pertumbuhan itu ada yang memang menyakitkan kita ya saudara ya. Mungkin kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita tuh sebenarnya udah enak ya di rumah gitu Bu Ompin. Ini harus kebaktian jam 4 gitu. Jam setengah 3 harus latihan gitu ya. Apalagi itu jam 2 diminta datang gitu. Kayaknya enak di rumah kan ya. Udah enak di rumah, aduh ada 2 malam lagi. Gimana Bu Ompin? Hujan Bu Ompin. Nah itu contoh-contoh bahwa sebetulnya ya kita sudah sedang mengalami proses juga, mengalami pertumbuhan ya. Artinya itu sebenarnya mungkin buat badan kita tidak enak seperti itu. Kemudian yang kedua, hal yang kedua adalah perubahan sejati itu pasti terlihat. Oh ini sudah ya. Nah ini, perubahan sejati itu pasti terlihat. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Perubahan adalah indikasi dari pertumbuhan. Segala sesuatu yang bertumbuh itu pasti berubah. Betul ya saudara ya? Menjadi sesuatu yang baru. Contoh yang paling gampang dari ulat, dari telur menjadi ulat, menjadi kupu-kupu itu adalah sebuah perubahan. Kita semakin berumur menjadi berubah juga. Dulu kita six pack mungkin ya, betul. Sekarang menjadi 6 month, perutnya bundar gitu ya. Tapi yang akan kita maksudnya juga bukan itu. Kita akan membicarakan bahwa perubahan itu yang dari dalam, karakter gitu ya. Salah satu tanda perubahan itu nyata adalah karena dampaknya itu terlihat oleh orang lain. Perubahan itu tidak emang baik buat kita. Kita menjadi orang yang disiplin, kita menjadi orang yang tepat gitu ya. Tetapi lebih bagus lagi karena itu berdampak bagi orang lain. Orang lain melihat seperti Samuel, orang-orang tuh melihat kehidupan Samuel. Maka mereka waktu Samuel dipromosikan menjadi nabi gitu, seluruh bangsa Israel menyadarinya bahwa memang kehidupan Samuel itu berubah. Akibat dari berubah itu dia dipakai oleh Tuhan. Alkitab tidak mencatat Samuel dari Samuel kecil, Samuel muda itu hidupnya melakukan kejahatan, durjana gitu enggak ya saudara. Artinya boleh saya simpulkan bahwa berarti kehidupan Samuel ini di mata Tuhan ini lurus gitu ya, benar. Sehingga akhirnya dia dipromosikan dan dipakai oleh Tuhan. Nah bagaimana dengan kita nih? Saya tadi diberkati oleh puji-pujian bahwa kasihnya Tuhan itu memang lebih tinggi dari cakrawala. Dulu saya zaman-zaman SMA itu memang suka membantah sama orang tua. Dulu mama itu galak. Jadi mungkin saya
suka nggak seneng kalau dikasih nasihat sama mama saya khususnya, karena mama saya itu galak. Tetapi memang satu ketika Tuhan melawan saya, kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena pengampunannya, saya juga mungkin tidak akan ada seperti ini ya. Itu semua Tuhan lawat. Karena saya juga waktu itu memang akhirnya bertekad untuk saya harus berubah. Saya harus mau berubah. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia mengajarkan, oh kalau saya sih kalau kayak gitu udah saya balas aja, lebih sakit mungkin ya. Tapi Tuhan mengajarkan seperti apa? Kita harus mengampuni, bahkan kita harus memberkati orang itu, mendoakan orang itu. Waktu kita di jalan terjadi senggolan, terus kita harus seperti apa? Marah-marah sehingga terjadi tawuran mungkin gitu. Enggak ya saudara ya, ya sudahlah, itu namanya risiko di jalan. Artinya kita jangan serupa dengan dunia ini, karena kalau kita memang serupa dengan dunia ini, maka memang kita artinya mengikuti dunia ini. Sedangkan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Yang penting bukanlah apakah perubahan kita langsung terlihat oleh orang lain, tetapi apakah kita setia menjalani prosesnya. Itu ya saudara. Seringkali kita hanya melihat, orang itu hanya melihat hasilnya aja. Tapi kita tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Waktu di lembah kekelaman, waktu sedang mati-matian berjuang, kita hanya nggak tahu, kita hanya melihat, oh Pak Budiono sekarang jadi pengusaha yang sukses, punya properti di mana-mana. Tapi kan kita nggak tahu perjalanannya dulu seperti apa. Tetapi Pak Budiono setia dengan proses hidupnya, sehingga mungkin sekarang kita bisa melihat bahwa seperti yang sekarang ini. Padahal katanya dulu untuk menikah aja Pak Budiono harus bingung gitu karena nggak punya dana, support dari orang tua juga enggak katanya. Saudara mungkin masih beruntung ya, karena mungkin masih ada support orang tua sehingga kita bisa melakukan suatu kegiatan kita. Nah, yang penting adalah kita setia menjalani prosesnya. Perubahan adalah hasil dari sebuah proses. Sekitar kita hanya melihat hasilnya saja, bukan prosesnya. Seperti kita melihat contoh tadi Pak Budiono ya, Yusuf pun juga mengalami proses, rasul-rasul pun juga mengalami proses, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengalami proses. Bahkan dia setia sampai mati di Bukit Golgota. Hamba-hamba Tuhan waktu di dalam perjanjian baru itu mana ada yang hidupnya enak. Mereka bolak-balik di penjara karena nama Kristus. Sehingga mereka harus menderita di penjara, keluar, kemudian mereka kembali diotak-atik sama orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka akan Tuhan, difitnah dan segala macam, mereka masuk penjara lagi. Tetapi iman mereka tetap kuat untuk nama Tuhan. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya saudara. Hasil nyata dari proses pertumbuhan rohani adalah karakter, ya, karakter yang berubah dan hidup yang berbuah, ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sebuah perubahan sejati? Saya catat di sini, ketika karakter kita semakin mencerminkan Kristus, nah itu perubahan sejati. Ketika karakter kita semakin mencerminkan Kristus, hidup kita berpusat hanya untuk Tuhan saja, pada rencana Tuhan. Tidak lagi buat rencana-rencana kita pribadi. Kita kalau seumpama kita menolong seseorang, itu bukan untuk saya, bukan untuk kita, tetapi buat kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang itu bisa datang ke gereja, orang itu bisa menerima firman Tuhan. Itulah karakter Kristus ya saudara. Lalu ketika kita semakin berdampak bagi orang lain, itu pun juga adalah sebuah perubahan yang sejati. Karena perubahan sejati juga untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri saja. Ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi lagi. Sekalipun prosesmu berat, tetaplah ikut Yesus, karena lebih berat jika hidup tanpa Yesus. Amin ya.
Nah, saudara mau pilih mana ini? Proses yang berat atau hidup yang berat karena tanpa Yesus? Nah, Kisah Samuel mengajarkan kita bahwa perubahan sejati itu membutuhkan pertumbuhan, setia menjalani proses dan kesiapan untuk mendengar suara Tuhan. Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan tetapi mereka tidak benar-benar siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Mereka masih aja sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Juga perubahan itu bukan sekedar keinginan ya menurut saya saudara, tetapi adalah sebuah keputusan. Kita yang memilih, kita mau berubah apa tidak. Itu adalah sebuah keputusan dan prosesnya harus kita jalani dengan setia. Siapkah kita semua untuk get change, berubah? Milikilah kerinduan bersekutu dengan Tuhan dan persiapkanlah dirimu untuk dipakai Tuhan. Bangkitlah menjadi orang-orang yang benar. Amin. Itu saja firman Tuhan saya bagikan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Jadi sepertimu. Tuhan Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau milikku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan hati-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh berkomitmen Tuhan. Kami boleh memutuskan Tuhan apa yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan Yesus. Kami mau berubah seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami kuat Tuhan dan kami berdampak bagi sekitar kami Tuhan. Pakai kami Tuhan
menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Kami persiapkan dari kami Tuhan untuk Engkau pakai ya Bapa, menjadi bangkitnya orang-orang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Sungguh kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Engkau mengangkat tangan, tanda engkau berserah kepada Tuhan, siap diberkati oleh Tuhan. Ini tindakan profetik kita. Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami angkat tangan kami. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya hanya bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Datang